Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riko Ar-Rasyid. Saya dosen di Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat datang di mata kuliah pengembangan alat peraga geografi. Mata kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah keahlian program studi. Di sini saya selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, mengembangkan, serta menggunakan alat peraga untuk pembelajaran geografi. Alat peraga merupakan media penting yang dapat memvisualisasikan konsep-konsep geografi yang sifatnya abstrak agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Topik yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama terkait dengan konsep alat peraga, pengertian, fungsi, dan jenis-jenis alat peraga dalam pembelajaran geografi. Yang kedua, terkait dengan desain alat peraga, bagaimana teknik dasar dalam merancang alat peraga, mempertimbangkan aspek visual, fungsional, dan interaktif. Yang ketiga, penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi digital dan perangkat lunak untuk membuat alat peraga berbasis komputer. Yang keempat, alat peraga fisik, pengembangan model fisik seperti globe, peta timbul, atau simulasi geografi dalam ruang kelas. Yang kelima, terkait dengan proses produksi alat peraga. Tahapan dalam membuat alat peraga mulai dari perencanaan, pemilihan bahan, hingga evaluasi hasil. Yang keenam, terkait dengan implementasi dalam pembelajaran. Bagaimana cara efektif menggunakan alat peraga dalam proses pengajaran geografi, serta evaluasi dampaknya terhadap pemahaman siswa. Yang ketujuh, evaluasi alat peraga. Kriteria penilaian kualitas alat peraga berdasarkan efektivitasnya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan melakukan proyek pengembangan alat peraga yang inovatif sebagai tugas akhir untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip pengembangan alat peraga dalam pembelajaran geografi. Mahasiswa juga mampu merancang dan mengembangkan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan geografi. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya. Yang pertama, penguasaan pengetahuan tentang konsep geografi dan pembelajaran mahasiswa memiliki pemahaman mendalam tentang teori dan konsep dasar dalam geografi yang relevan untuk dijadikan materi pembelajaran. Yang kedua, keterampilan merancang alat peraga yang efektif. Mahasiswa mampu merancang alat peraga yang mendukung pembelajaran geografi dengan mempertimbangkan konsep visual, teknologi, serta kebutuhan siswa. Yang ketiga, keterampilan teknis dan mengembangkan alat peraga. Mahasiswa memiliki keterampilan teknis dalam membuat alat peraga berbasis fisik maupun digital, menggunakan berbagai bahan dan teknologi yang sesuai. Mereka juga mampu memanfaatkan perangkat lunak, teknologi komputer, dan aplikasi digital untuk menciptakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Yang keempat, implementasi dan penggunaan alat peraga dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat mengimplementasikan alat peraga yang telah mereka kembangkan dalam proses pembelajaran, baik melalui simulasi maupun penggunaan nyata di kelas. Yang kelima, keterampilan evaluasi alat peraga dan pembelajaran mahasiswa. Mampu mengevaluasi kualitas dan efektivitas alat peraga yang telah dikembangkan berdasarkan kriteria seperti dampaknya terhadap pemahaman siswa, kemudahan penggunaan, dan kepraktisan dalam lingkungan pembelajaran. Dan yang keenam, kemampuan berpikir kritis dan inovatif mahasiswa. Di sini, mahasiswa menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis kebutuhan alat peraga untuk materi geografi tertentu. Yang ketujuh, kerja tim dan komunikasi mahasiswa mampu bekerja secara kolaboratif dan kelompok, berbagai ide dan menyelesaikan tugas pengembangan alat peraga secara bersama-sama. Dan yang terakhir, etika dan tanggung jawab profesional mahasiswa, memahami dan menerapkan etika profesional dalam proses pengembangan alat peraga. Proses pembelajaran itu akan melibatkan model pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok kolaboratif, di mana mahasiswa akan merancang prototipe alat peraga yang menarik dan fungsional. Terkait dengan sistem penilaian, pembobatan penilaian paling besar berdasarkan performa selama perkuliahan, rangkaian tugas proyek, dan hasil proyeknya.
Pada video pengajaran kali ini, saya selaku dosen pengampu akan membahas materi di pertemuan kedua terkait dengan desain science research, kebutuhan alat peraga dalam pembelajaran geografi, identifikasi materi geografi yang membutuhkan alat peraga, analisis peran alat peraga dalam memvisualisasikan konsep geografi, pengenalan alat bantu yang digunakan dalam geografi. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu menganalisis materi geografi yang membutuhkan bantuan alat peraga untuk meningkatkan pemahaman mereka. Lalu mereka juga dapat mengidentifikasi aspek-aspek geografi yang sulit dipahami secara teoritis dan memerlukan media visualisasi sesuai tahapan-tahapan desain science research. Akhir kata, terima kasih. Berikut video pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua di mata kuliah pengembangan alat peraga geografi. Ya, sebelumnya kemarin kan kita sudah membahas terkait dengan pengenalan mata kuliah, mulai dari deskripsi mata kuliah, lalu capaian-capaian pembelajaran selama mengikuti mata kuliah ini. Di pertemuan hari ini kita lanjut ke materi ya. Materi yang akan saya jelaskan itu terkait dengan desain science research dalam pengembangan alat peraga. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengecek dulu kehadirannya. Silakan kalian juga buka LMS-nya, spot ya, spot mata kuliah alat peraga. Di sana sudah tersedia terkait RPS online-nya, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Jadi di sana sudah tersedia materi-materi apa saja yang akan dipelajari selama perkuliahan alat peraga, ya, pengembangan alat peraga geografi. Baik, saya cek dulu kehadirannya di pertemuan kedua. Sudah muncul ya di layar. Oke, Aditya hadir, Alivia hadir, Amalia hadir, Andreas. Yang tidak hadir ada 2 orang ya. Saya simpan. Mohon nanti PJ mata kuliah di ACC ya, di spot di LMS-nya. Baik, kita mulai saja masuk ke materi. Sebentar ya. Di pertemuan kedua hari ini, sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, ya, kita akan membahas tentang desain science research terkait dengan kebutuhan alat peraga dalam pembelajaran geografi. Lalu bagaimana mengidentifikasi materi geografi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan alat peraganya. Ya, jadi harapkan ya tujuan dari materi pertemuan hari ini kalian mampu memahami terkait model desain science research untuk pengembangan alat peraga pembelajaran geografi ya. Nah, saya lanjut saja ke materinya. Baik, sudah terlihat ya? Oke. Desain science research ini dikembangkan oleh salah satu peneliti. Saya kutip dari Johannes and Persson tahun 2014. Dia mengemukakan terkait dengan alur dari desain science research ya. Nah, kita kan di pertemuan pertama kita sudah membahas terkait nanti tugas proyek apa yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas proyeknya kan itu dibuat secara kelompok ya. Nah, di kelas ini ada berapa kelompok? Ada 8 ya. Dan nanti di akhir perkuliahan hari ini nanti saya minta ada beberapa kelompok yang menayangkan terkait konsep dari tugas yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya ya. Tetapi sebelum ini ya, kalian harus paham dulu terkait dengan alurnya ya. Jadi dalam kita mengembangkan suatu artefak, suatu teknologi ya, atau suatu media pembelajaran, kita harus ada alur yang jelas, harus ada metode yang digunakan agar
sistematis di dalam pembuatan proyek tersebut. Nah, di sini saya sarankan di mata kuliah ini kita coba gunakan pola desain science research ini berdasarkan Johannes and Persson. Ya, di sini ada 5 tahapan. Ya, ada 5 tahapan terkait desain science research. Ya, orang-orang sih menyingkatnya DSR lah, ya, disingkatnya itu. Yang pertama itu harus ada identifikasi masalah awal. Ya, yang kedua ada persyaratan. Lalu yang ketiga itu ada proses pengembangan teknologi dan artefaknya. Lalu yang keempat ada demonstrasi, dan yang kelima itu ada evaluasi dan implementasi. Jadi ada 5 tahapan yang kalau kita menggunakan desain science research terkait kita ingin membuat sesuatu gitu, sesuatu teknologi. Di sini kan kita fokusnya itu adalah membuat alat peraga geografi. Nah, sekarang kan ini kalian bertanya-tanya ya, kira-kira identifikasi masalah awal itu seperti apa? Ya, lalu persyaratannya itu seperti apa? Lalu pengembangannya seperti apa? Demonstrasinya seperti apa? Dan evaluasinya seperti apa? Karena lihat, di sini kan kita basisnya itu berbasis science research. Ya, berbasis science research. Desainnya itu science research. Jadi harus sistematis. Ya. Oke, kita bahas di poin yang pertama. Di sini saya gunakan bahan dari jurnal yang sudah saya terbitkan, artikel yang sudah saya terbitkan. Oke. Ini saya jadikan bahan materi di pertemuan hari ini, ya. Jadi jangan sampai saya menjelaskan ke kalian tetapi saya juga tidak melakukannya, gitu kan ya. Tadi sini saya sudah 2024 kemarin ini saya sudah mempublikasikan suatu paper ya di jurnal internasional bereputasi dengan judul Design Development and Evaluation of Mobile Learning Application for Geography Education. Nah, di sini framework yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran tersebut dan alat peraga tersebut itu saya menggunakan desain science research ya. Nah, lalu saya langsung ke sini ke tahapan-tahapannya. Ini grafik lebih detailnya. Yang tadi explicate problem, jadi menjelaskan permasalahannya dan menjelaskan kebutuhannya. Di tugas pertemuan pertama kemarin kan kita suruh kalian untuk membuat project, tetapi tahap pertama itu pembuatan konsep terlebih dahulu kan ya. Nah, nanti mau membuat materinya tentang apa, lalu alat peraganya mau berbentuk apa kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu pada desain science research ini ya, itu kita harus berbasis dulu kebutuhan dan permasalahannya apa. Jadi kita membuat teknologi tersebut, kita membuat media tersebut, dan kita membuat alat peraga tersebut itu harus ada landasannya. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai nanti kalian bikin suatu alat, suatu artefak, suatu teknologi, tapi tidak ada usernya, tidak ada penggunanya, tidak ada yang menggunakannya. Ya, karena apa? Karena tidak ada orang yang membutuhkannya. Ya, jadi kalau kita ingin membuat sesuatu, ya kita harus berbasis dulu kebutuhan dan masalah. Kan fungsinya teknologi itu adalah untuk membantu kan ya. Adanya teknologi itu adalah untuk membantu aktivitas kita. Nah, kalau kita di bidang pembelajaran, misalnya teknologi pendidikan, media pembelajaran, alat peraga, berarti itu nantinya itu fungsinya itu untuk membantu kita sebagai guru, kita sebagai siswa dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita rinci permasalahannya apa? Kenapa kita harus membuat alat peraga? Ada yang mau menjelaskan nggak? Contoh masalah aja, kenapa kita harus buat alat peraga? Oke, siapa namanya? Fariza, Pak. Fariza. Oke, gimana Fariza? Kalau misalnya dilihat dari permasalahan kenapa harus ada alat peraga gitu ya Pak. Contohnya waktu saya sekolah, itu diajarkan mata pelajaran geografi hanya berbasis materi saja gitu Pak. Dengan adanya alat peraga ini tentunya siswa itu bisa kebayang gitu. Jadi prosesnya yang ada di geografi contohnya kayak siklus batuan. Kita kalau misalnya hanya mengandalkan teori saja itu pastinya kayak bingung gitu Pak. Tapi dengan adanya alat peraga ini siswa tuh pasti bakalan lebih paham dengan siklus batuannya itu seperti apa. Oke, terima kasih. Sini saya coba tulis ya. Yang pertama ini terkait dengan permasalahannya. Itu materi
geografi di sekolah selalu terjebak pada aspek kognitif saja. Ya, itu maksud dari rekan kalian. Tadi yang depan? Kenapa mungkin alat peraga itu ada? Sebetulnya permasalahan kalau dari saya sendiri ya Pak, kalau kita belajar tentang langit kosmografi gitu, kita susah membayangkannya seperti apa karena memang terlalu alam semesta tuh terlalu gede, jadi mungkin memperkecil yang besar dan juga mungkin bisa memperbesar yang kecil, jadi menyederhanakan konsepnya itu. Oke, ada lagi nggak selain tadi dari materinya, dari apa lagi, sok silakan. Menurut saya masih berkaitan dengan alasan yang sebelumnya, yang mana kebanyakan materi geografi itu kan selalu terjebak pada aspek kognitif, lalu kemudian terlalu abstrak sehingga seringkali tidak jarang membuat suasana di kelas itu menjadi jenuh kepada siswanya, sehingga salah satu upaya untuk mengubah keadaan tersebut ialah dengan menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga. Ya, itu masuk ke dalam tahapan dari permasalahan tersebut. Ya. Selanjutnya itu kan masih masalah umum tuh. Ya, bisa dari siswanya, bisa dari gurunya, atau bisa dari sekolah, lingkungan sekolahnya. Nah, sekarang kita turunkan lagi. Ya, kebutuhannya apa? Dari masalah tersebut, ya, kebutuhannya apa? Nah, kebutuhan itu ya kita harus bisa melihat tujuan dan capaian dari pembelajaran geografinya. Ya, capaian pembelajaran geografi, nah misalnya kita mengembangkan alat peraga geografi khusus untuk di tingkat sekolah menengah atas. Berarti ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di kurikulum Merdeka ada fase E dan fase F. Masing-masing mempunyai capaian pembelajaran tersendiri. Fase E seperti apa, fase F seperti apa, betul kan? Ya, lalu di antara masing-masing capaian pembelajaran per fase tersebut ada elemen-elemennya kan? Ya, elemen-elemen atau materi-materi pokoknya apa saja. Nah, disinilah kita sebagai calon pendidik yang akan mengembangkan alat peraga geografi itu harus bisa memetakan kebutuhan berdasarkan materi yang ada di kurikulum. Yang kedua tadi, outline, artifact, and define requirement. Ya, prasyaratnya kita buat dulu alurnya seperti apa, alur kerjanya, mulai dari kita tadi permasalahannya apa, lalu kita membuat rangkaian alat peraganya seperti apa, ya, gambaran konsep dari alat peraganya secara teknis itu seperti apa. Ya, kita buat dulu seperti ini. Nah, misalnya yang pertama, ya, di sini kalau di studi kasus di artikel saya kan saya mengembangkan mobile application for geography learning kan ya. Nah, di sini saya misalnya tuh yang pertama di sini dengan kebutuhan kurikulum. Ini nanti digunakan misalnya untuk di sekolah menengah atas dan di perguruan tinggi. Nah, kalau kalian buat kan kita sudah sepakat kalian nanti akan membuat alat peraga yang akan digunakan di sekolah menengah atas, khususnya di mata pelajaran geografi. Ya, lalu materinya, nah, harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Ya, nah, sekarang kurikulum di sekolah itu kan kurikulum Merdeka. Nah, tadi kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kurikulum. Kita tadi petakan dulu CP-nya, fase apa yang kita pilih, fase F misalnya, CP-nya, kelas berapanya yang kita pilih, materinya seperti apa. Kita mengembangkan basis datanya, ya, basis datanya seperti apa, yang akan nanti ditampilkan di alat peraga, ya. Nah, lalu di sini skalanya mau seperti apa, ruang lingkup materinya, ya. Lalu nanti format penampilan dari alat peraganya seperti apa. Di sini dijelaskan. Kalau yang di sini kan yang saya kembangkan itu yang sifatnya digital kan. Nah, hal di sini misalnya
Format yang akan nanti ditampilkan di sini sifatnya multimedia, ada video 360, ada virtual reality, ada augmented reality, dan ada mixed reality. Itu yang nanti akan dilihat dan digunakan oleh siswa tampilannya. Kalau ini kan nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di sekolah, ya. Berarti ada syarat di mana alat peraga yang kalian gunakan itu harus user friendly. Apa user friendly itu? Mudah untuk digunakan. Ya, jangan sampai kita buat alat peraga, ya, itu tidak membuat simpel, ya, malah menghabiskan waktu dan menghabiskan ruang misalnya itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi harus diperhitungkan, ya, interface-nya seperti apa, nanti tampilannya seperti apa, ya. Itu harus diukur, ya. Kalau nanti di sini ada fungsinya, ada fungsi apa saja, ada menampilkan apa saja, ya. Di dalam grafik ini nanti kalian harus rancang, ya, di tahap kedua ini. Lalu baru setelah dibuat alur seperti ini, ya, mulai ke arah penggunaan si alat peraganya atau aplikasinya di dalam proses pembelajaran. Tetapi yang ketiga adalah mengembangkan teknologinya, mengembangkan alat peraganya atau media. Nah, ini, ya, mengembangkan media atau alat peraganya. Ya, jadi sebelum kalian merancang alat peraganya secara teknis, ya, kalian harus dulu membuat desain awal. Ada gambar kerja dulu yang harus dibuat. Lalu selanjutnya interface-nya. Ya, interface tampilan awalnya seperti apa. Masuk ke tampilan utama misalnya tuh. Ya. Nah, ini materi-materi apa saja yang ada di tampilan ini. Penggunaannya, ya. Di sini penggunaan dari aplikasinya seperti apa, mulai dari membuka sampai menutup. Jangan sampai gini, kita bikin aplikasi misalnya tuh, ya, atau alat peraga, ya. Kita bisa buka, tapi kita lupa untuk membuat cara menutup. Kalau setelah gambar kerja ini dibuat, baru kita masuk ke dalam proses produksi. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu adalah mendemonstrasikan. Ya. Tahap keempat itu adalah mendemonstrasikan alat yang kita buat. Ya, jadi jangan sampai alat udah jadi langsung diberikan ke user atau pengguna. Tapi harus diuji coba dulu. Ya. Didemonstrasikan dulu. Nah, tujuan dari demonstrasi ini apa? Ya. Untuk menguji sistem dari alat peraga yang kita buat itu berjalan nggak keseluruhan, mulai dari awal sampai ke akhir. Itu jalan nggak semuanya? Jangan sampai nanti ada komponen-komponen yang tidak berjalan. Yang penting komponen dari yang kita rangkai, ya, sistemnya semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perancang. Seperti itu. Itu adalah demonstrasi. Oke. Terakhir, langkah terakhir dari framework design science research ini itu adalah implementasi dan evaluasi artefak. Nah, sesuai dengan rencana minggu kemarin, ya, di pertemuan hari ini saya tagih rangkaian tugas proyeknya. Ya, kemarin kan sudah dibagi kelompok. Kelas ini kan ada 8 kelompok, ya, yang akan nanti mengerjakan tugas proyek pembuatan alat peraga geografi. Nah, untuk pertemuan hari ini saya minta 2 kelompok terlebih dahulu yang tampil. Kemarin kelompok 6 dan kelompok 7, ya, untuk hari ini. Silakan mau kelompok 6 dulu atau kelompok 7 dulu? Oke, kelompok 7 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang alat peraga
yang berjudul stalagmit dan stalaktit atau disebutnya Goa Cars 3D. Nah, ini tim kita ada Cika Nania, Salma, dan Saliha. Dan satu lagi ada Dharma, kebetulan lagi kurang sehat. Nah, materinya itu tentang stalagmit dan stalaktit. Next. Nah, tujuannya itu kami membuat alat peraga tentang stalagmit dan stalaktit. Yang pertama, menjelaskan proses terbentuknya stalagmit dan stalaktit. Terus yang kedua, meningkatkan pemahaman dan ketertarikan peserta didik untuk mengetahui proses terbentuknya stalagmit dan stalaktit. Yang diharapkan dari adanya alat peraga ini tuh dapat membantu peserta didik untuk memahami bagaimana sih terbentuknya stalagmit dan stalaktit di dalam goa tersebut. Next. Selanjutnya ini di sini ada sketsa 2 dimensinya, yang bawah ada sketsa 3 dimensinya. Nah, untuk ukurannya itu boleh ke atas yang 2 dimensi. Untuk ukurannya itu tingginya ada di 53,5 cm, panjangnya 84,4 cm, dan lebarnya 53,5 cm. Kurang lebih kalau di sketsa 3 dimensi itu ukurannya tingginya sepaha kita segini. Untuk rencangan anggaran biayanya kurang lebih totalnya itu ada di Rp247.000. Oke, sudah? Sudah. Oke, dari teman-teman kelompok yang lain, ada yang ingin memberi masukan? Silakan. Oke, silakan. Siapa namanya? Nama saya Siti Wulan. Izin bertanya mungkin kepada kelompok 7. Apakah ada plan B atau plan C untuk mengantisipasi hal yang kalian harapkan tadi sebutkan tidak terjadi gitu. Kalau tidak terjadi, soalnya kalau dilihat dari penjelasan juga kan kayaknya susah gitu untuk si tetesannya teh bertahap seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan langsung aja dijawab. Menjawab ya. Jadi kalau tetesannya itu kita pakai selang gitu ya. Selangnya tuh masuk ke si stalagmit dan stalaktit itu. Nah, nanti kan si stalagmit kan di bawah ya, nanti dia secara bertahap gitu. Jadinya nanti tuh nyampe sampai kayak gini. Nah, itu tuh di bawahnya pakai mesin yang tadi kita sebutin yang 4 itu. Gitu. Jadi air mah tetap menetes, tapi yang di bawah tuh bergerak gitu, yang di atasnya juga bergerak gitu. Jadinya dia bakal kebentuk gini. Artinya kan kalau kebentuk kayak gini dia udah beratus-ratus tahun ya. Kalau masih kecil berarti dia masih sedikit umurnya. Itu terkait dari paparan kelompok 7 ya, progres proyek alat peraganya tentang stalaktit dan stalagmit. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 7. Baik. Jadi tahap selanjutnya setelah pembuatan gambar, desain dan prasyaratnya itu adalah produksi dari alat peraganya. Nah, kalian mempunyai waktu 5 minggu lagi sebelum kalian memamerkan alat peraganya. Jadi nanti akhir dari tugas proyek kalian itu adalah pameran alat peraga. Sebelum lanjut, ada yang ingin tanyakan dulu terkait dengan tugasnya? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang masuk ke kuis. Oke, siapkan kertas selembar. Kita masuk ke kuis pertemuan hari ini ya. Ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Tujuannya adalah untuk mengukur tujuan pembelajaran di pertemuan hari ini. Apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, pertanyaan pertama. Apa yang kalian pahami tentang Design Science Research Framework? Oke, waktu habis, silakan kuisnya dikumpulkan ke depan. Nih. Oke ya. Nah, jadi materi hari ini itu ya. Tadi kita sudah membahas tentang Design Science Research Framework di dalam pengembangan alat peraga geografi. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengimplementasikan langkah-langkah tersebut ya di dalam tugas proyek kalian. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.